ini gue karena genetik nih, jadi otomatis nggak usah olahraga atau makannya tetap aja lah gitu kan. Sebetulnya nggak bisa juga kayak gitu Mas. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali bersama kami berdua, Duo Hannover. Dan kali ini kita punya setting terbaru karena lagi musim dingin, menghangatkan yang beku-beku dan yang dingin, termasuk hati. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah, gimana Zul? Masih dingin dan makin dingin ternyata di luar ya. Dingin. Nggak hati doang ternyata ya, yang dingin. Aduh, kebanyakan curhat. Iya nih kan musim dingin nih. Biasanya kita kan karena ini kebiasaan atau mungkin karena faktor eksternal, makannya jadi banyak. Itu kan itu enggak sih? Kalau saya sih gitu. Terus ditambah kan kalau dingin kan kita jadi mager nih ya, malas keluar. Jadi perasaan kok celana udah mulai agak sempit gitu so. Apalagi sekarang kan di Eropa ya, gas sekarang lagi naik, jadi sekalian aja lah tambah isolator dari ini ya, lemak-lemak yang ada. Jadi nambah gitu lemaknya daripada pemanasan dengan pemanas gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang ini Mas, lemak gimana kalau kita sekarang ngebicarain tentang obesitas, lemak, dan berat badan? Nah iya, sebetulnya ini juga hal penting ya, karena mungkin banyak orang juga makin aware terkait obesitas. Tapi sebetulnya apa sih obesitas itu dan bagaimana sih sebetulnya pencegahannya dan lain-lainnya. Mungkin kita mulai dari apa itu obesitas? Silahkan Zul. Saya. Jadi apa itu obesitas? Jadi dalam bentuk pengertiannya obesitas ataupun overweight dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia kelebihan berat badan ya adanya kelebihan lemak intinya. Lemak yang dapat menyebabkan peningkatan resiko ataupun peningkatan resiko penyakit ataupun dapat mengganggu fungsi dari kesehatan individu tersebut sendiri. Betul. Dan menarik nih Zul, nih ternyata terkait obesitas ini bukan hanya di Indonesia loh, trennya semakin meningkat. Karena ada data juga dari WHO, ternyata dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu ternyata sudah 3 kali lipat meningkatnya dibandingin tahun 1975 sekarang ini. Tunggu dulu. Jadi dari 1975 dan sekarang sudah meningkat 3 kali lipat. 3 kali lipat. Sebetulnya seberapa sering sih Mas obesitas itu terjadi? Nah, obesitas itu ternyata ini WHO, saya langsung baca dari situs WHO-nya ya. Jadi berdasarkan data tahun 2016 sendiri, ada sekitar 1,9 miliar orang dewasa di dunia ini yang kelebihan berat badan. Miliar. Nah, ini yang kelebihan berat badan. Sedangkan yang obesitas artinya lebih dari kategori kelebihan berat badan itu. Di antara jumlah ini ada sekitar 650 juta orang yang obesitas. Jadi jumlahnya banyak sekali kalau dilihat dari sini. Dan ini yang dewasa ya, banyak. Dan ternyata di anak-anak juga sekarang ada kecenderungan bahwa mereka tuh makin obesitas juga. Jadi di sini juga ada data menyebutkan bahwa tahun 2020 sendiri ada sekitar 39 juta anak di bawah umur 5 tahun yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Datanya lumayan 2 tahun lalu loh, sebelum pandemi, apalagi saat pandemi mungkin bertambah kan, karena nggak boleh keluar, karantina dan lain-lain. Mas, tadi membicarain masalah prevalensi ya, Mas Boy sempat bilang tentang ada obesitas, ada overweight atau kelebihan berat badan. Jadi bagaimana tadi Mas untuk kategori antara ini orang obes, overweight atau kelebihan berat badan atau normal? Jadi sebetulnya ada beberapa macam untuk mengkategorikan hal tersebut. Sedangkan di WHO dan biasanya orang-orang umum lainnya, mereka biasanya menggunakan yang namanya BMI. Bahasa Inggrisnya itu Body Mass Index, kalau bahasa Indonesianya mungkin Indeks Massa Tubuh. Nah, kita sebetulnya bisa menghitung sendiri nih. Pertama tentunya harus tahu dulu berat badan kita dan tinggi badan kita. Ya. Nanti susah. Apalagi berat badan. Iya, biasanya ada yang malu-malu ya. Tapi jangan malu, itu kan untuk diri sendiri, nggak usah ngasih tahu orang lain deh. Kita aja. Ya, intinya adalah
apa tadi Berat berat badan. badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, itu Badan. menjadi BMI atau indeks massa tubuh. Nah, hasilnya kalau misalkan di bawah 18,5 biasanya kekurangan berat badan atau underweight. Nah, kalau misalkan antara 18,5 sampai 24,9 itu normal. Kemudian antara 25 sampai dengan 29,9 itu kategorinya kelebihan berat badan. Sedangkan obesitas itu lebih dari 30. Jangan nanya saya Zul ya, karena pasti udah tahu ada di kondisi yang mana. Tapi harus ingat nih Zul nih. Kekurangan ini ya, berat badan. Kekurangan berat badan, kekurangan tinggi badan juga. Tapi harus diingat Zul, untuk orang-orang tertentu biasanya BMI ini kurang akurat. Misalkan untuk atlet-atlet, mungkin mereka yang banyak ototnya banyak, nah otomatis kan mereka berat badannya mungkin sama dengan yang overweight atau obesitas. Terus jadi kan masuk ke kategori overweight, tapi ternyata bukan. Karena sebetulnya yang paling boleh dibilang penting itu adalah persen lemaknya itu loh yang ada dalam tubuh sebetulnya. Itu untuk mengukur persen lemak gimana Mas caranya? Ada nggak? Ada cara simpelnya nggak? Jadi sebetulnya kalau cara simpel nggak ada. Jadi biasanya either menggunakan alat seperti apa ya? Yang cubit-cubitan. Cubit-cubitan itu saya tidak tahu itu namanya apa. Terus kalau misalkan di rumah sakit atau di tempat gym biasanya ada yang menggunakan elektroda itu loh. Terus ada juga di tempat tertentu yang menggunakan angin gitu, masukkan dalam bentuk apa sih? Tabung gitu. Soalnya waktu saya melakukan penelitian ada tuh. Tapi untuk beberapa orang biasanya mereka takut masuk alat bentuk tabung ini karena tempatnya kecil dan harus pakai swimsuit gitu loh, nggak boleh pakai baju. Nah itu dia. Tapi intinya adalah biasanya yang sering digunakan adalah menggunakan elektroda. Dan sekarang juga banyak timbangan-timbangan digital yang dijual secara umum sudah mempunyai juga fungsi tersebut. Jadi bisa dilakukan di rumah sendiri. Gitu. Betul sekali. Jadi yang pertama yang perlu dilihat adalah kita harus bisa mengkategorikan berat badan kita dari BMI ya Mas ya. Apakah dia termasuk normal, overweight ataupun obes. Pun misalnya sudah masuk normal, ada baiknya juga kita bisa tahu persentase tubuh, persentase lemak dalam tubuh kita. Nih nanti tabelnya saya masukkan di sini nih ya di video ini. Oke, mantap. Terus juga sebetulnya ada juga perhitungan untuk bukan perhitungan ya, kategori percentage lemak dalam tubuh untuk wanita dan pria itu berbeda karena kita tahu sendiri ya bahwa mereka punya fisiologi yang berbeda juga. Fisiologi yang berbeda. Jadi kalau misalkan kurang dari 5% untuk pria, antara 2 sampai 5% untuk pria itu kebutuhan lemak esensial, itu yang minimal sekali. Kalau wanita 10 sampai 13. Untuk atlet biasanya 6 sampai 13%, untuk pria wanita 14 sampai 20. Yang obes biasanya untuk wanita lebih dari 32%, yang pria 30% tubuh adalah hampir sepertiga. Kalau pria lebih dari 25%, artinya lebih dari seperempatnya itu, maka dikategorikan obesitas. Ini berdasarkan persentase lemak. Ini saya masukkan juga, cantumkan di sini nih tabelnya nanti. Mantap. Nah, sekarang Zul, sebetulnya kan tadi di awal dibilang obesitas atau kelebihan berat badan ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Sebetulnya orang itu rata-rata ya, terutama mungkin yang masih merasa muda gitu, mereka itu biasanya fokusnya bukan ke arah kesehatannya. Udah nggak enak nih kelihatannya gitu. Jadi lebih ke arah kosmetik. Jadi gitu loh Zul. Jadi itu gimana menurut Zul? Jadi memang sebetulnya benar. Maksudnya juga untuk masalah obesitas dan lain-lain ya, kalau misalnya kita ngebicarain tentang fisiologisnya atau bagaimana sih normalnya terjadi dalam tubuh, itu terjadi karena biasanya adanya bukan, ya bisa juga terkait dengan apa yang kita konsumsi, tapi yang paling esensial adalah terkait dengan seberapa banyak kalori yang kita konsumsi dan seberapa banyak kalori yang kita keluarkan. Maksudnya digunakan? Iya, digunakan. Nah, semakin banyak ada, misalnya kita mengkonsumsi kalori dengan makan dan lain-lain itu sampai 2000 kalori, tapi aktivitas kita cuma 1500. Nah, nanti ada sisa tuh 500 kalori. Nah, kemanakah 500 kalori ini? Kalau uang boleh disimpan ya. Gimana? Uang atau harapan, nggak masalah disimpan, atau jangan harapan palsu. Curhat lagi.
Jul, itu kalau curhat nanti aja terakhir. Kalau kalori, masalahnya kalau kalori berlebihan itu nanti dia disimpannya dalam bentuk lemak, Mas, disimpan dalam bentuk sel-sel lemak. Nah, ini yang berbahaya sebetulnya. Memang kalau misalnya kita berbicara masalah energi expenditure atau yang istilahnya energi yang digunakan oleh tubuh kita, itu Mas Boy benar tadi, karena ketika usianya masih muda, energi metabolisme yang kita gunakan itu lebih banyak dibandingkan ketika usianya lebih tua. Itu teorinya banyak lah istilahnya. Walaupun masih secara apa ya jelasnya belum ada, tapi istilahnya ada nama teori penuaan. Jadi semakin kita bertambah usia, terjadi penurunan metabolisme, kecepatan metabolisme juga. Nah, yang jadi masalah adalah apakah dengan usia kita yang muda kita bisa jadi obesitas dan lain-lain, itu nggak masalah, nggak juga. Karena sebetulnya ketika kita mengalami obes gitu ya, ada nanti terbentuk adanya terjadi peningkatan sel-sel lemak. Nah, sel-sel lemak ini yang sebetulnya nanti berbahaya karena itu bisa mempercepat juga proses penuaan yang lainnya. Kayak gitu. Jadi malah ketika kita obes, ketika usia muda, itu tuh akan meningkatkan risiko juga di kedepannya. Makanya ada lebih baiknya kalau misalnya udah ini kita mesti jaga dari sekarang, nggak hanya masalah estetika juga gitu ya, biar untuk meningkatkan followers atau sedikit flexing gitu ya. Untuk meningkatkan followers juga, tapi juga bisa untuk artinya bisa berpikir ke depan untuk masalah kesehatan di kemudian hari kayak gitu. Jadi tetap harus dilihat juga dari sisi kesehatannya juga, bukan hanya dari sisi estetik atau kosmetik gitu ya. Nah, tadi kan disebutkan kan terkait dengan jumlah asupan kalori ya, yang bisa menyebabkan ini. Sebetulnya ada nggak sih faktor lainnya? Faktor lainnya terkait dengan obesitas, yang paling utama sih memang dia salah satunya genetik bermain peran mungkin ya Mas ya, karena genetik juga dapat menentukan seberapa cepat metabolisme kita gitu. Nah, selain itu ya ada beberapa penyakit juga ada juga yang bisa menyebabkan orang lebih gampang mengalami obes terkait tiroid, penyakit tiroid itu juga bisa, atau dengan hormon dan lain-lain. Thomas, ada tambahan lagi untuk masalah penyebabnya? Ada salah satu tadi kan barusan sebutkan hormon ya. Orang hamil biasanya cenderung juga bertambah berat badan karena ada ini ya, saya lihat di website ini. Kemudian juga biasanya orang-orang yang berhenti merokok, biasanya mereka juga ada kecenderungan untuk bertambah gemuk, walaupun tidak semua, tapi ini saya ambil dari Mayo Clinic ya, itu kan yang punya Harvard ya. Kemudian juga kurang tidur jelas sekali ini bisa juga. Kemudian stres ya, ini juga karena kortisol meningkat, kemudian metabolisme ini jadi terpengaruh juga. Dan ada hal yang biasa yang sekarang tuh jadi tren yang juga sering diskusikan, yang dikaitkan dengan penyakit mikrobiom. Apa bahas mikrobiom dalam usus? Mikrobiota. Jadi mikroba dalam usus gitu ya, boleh dibilang itu juga berpengaruh sekali terhadap obesitas atau kelebihan kelebihan lemak ini ya. Nah, ini kan resiko-resikonya ya. Dan kadang untuk genetik mungkin agak sulit dihindari gitu. Mungkin saya juga genetik nih untuk menghindari ini. Saya juga genetik, suka mata. Tapi sekarang kita diskusiin ini, kira-kira gimana ya minimal cara mencegahnya deh, walaupun kita nggak boleh ya tiba-tiba menjudge, ini gue karena genetik nih, jadi otomatis nggak usah olahraga atau makannya tetap aja lah gitu kan. Sebetulnya nggak bisa juga kayak gitu Mas. Artinya walaupun dia dengan genetik bukan berarti malah kita membiarkannya. Artinya dengan adanya genetik itu menyebabkan kita malah harusnya lebih aktif berperan juga untuk menghindari kedepannya, misalnya istilahnya prevensi terhadap penyakit-penyakit kemudian hari gitu. Kalau yang paling pertama sih memang kalau misalnya dia ada namanya konsorsium. Sebelum itu juga saya mau ngejelasin bahwa tadi kan sempat ngomongin mikroba juga ya, mikrobiota di dalam usus gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang metabolisme, obesitas, lemak dan lain-lain, ini cukup kompleks. Karena nggak seperti kayak penyakit
atau seperti penyakit kayak misalnya malaria gitu ya, udah tuh kena falciparum penyebabnya gitu ya, ada penyebabnya, jadi gampang ada garis dari A ke B gitu, ada falciparum kena malaria gitu. Falciparum itu kayak bakterinya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya obes itu dia banyak sekali titik-titiknya, jadi titik-titiknya itu sangat kompleks yang sampai mikrobio. Apa maksudnya titik-titik itu? Titik-titik itu adalah faktornya, faktor-faktornya yang sangat kompleks, termasuk seperti mikrobioba, bagaimana kita makan, kapan kita makan, itu juga bisa menentukan, dan apa yang kita lakukan, aktivitas sehari-hari, bagaimana kita tidur tadi juga salah satunya ya. Nah itu dia. Nah sekarang bagaimana cara prevensinya gitu, jadi ada konsorsium, jadi konsorsium itu kayak gabungan beberapa center studi, dia ada 5, ada 4 paling tidak, ada sebetulnya yang esensial sih 3. Apa yang punya kesamaan pada orang-orang yang memiliki berat badan yang normal. Yang pertama itu biasanya mereka cenderung untuk menimbang berat badan. Nah, mereka harus tahu nih normal apa enggak. Kalau misalnya nggak normal, kalau nggak punya timbangan gimana tuh? Berdasarkan mata aja gitu nya, kira-kira aduh ini mulai ada tumbuhan gitu ya, ada yang muncul di perut nih. Kalau enggak ikat pinggang, ikat kalau pinggang, enggak meteran gitu kan, meteran. Bisa iya ya, meteran juga bisa sebetulnya, karena itu kan yang paling awal untuk dilihat. Yang kedua biasanya mereka banyak olahraga. Nah yang ketiga itu restriction kalori, artinya makannya itu nggak harus, bukan diet istilahnya ya, tapi makannya itu dijaga. Nggak harus diet. Kalau diet artinya diet juga sebetulnya kan itu kita aja yang sebenarnya mengambil ya konsepnya dari diet adalah tidak makan ataupun mengurangi makan, tapi diet itu sebetulnya bukan itu. Dalam kita bukan menyalahartikan, ya betul menyalahartikannya sebagai suatu hal yang sebetulnya, tapi diet sebetulnya adalah bagaimana cara kita makan gitu loh. Jadi dietnya yang dijaga atau cara makan kita yang dijaga. Nah, gimana dirimu masa tambahan lain nggak? Soalnya saya juga nanti abis ini misalnya dirimu nggak ada tambahan, buat teman-teman yang tahu juga, nanti saya mau nanya juga, soalnya Mas Boya ini salah satu pelopor yang dengan namanya BN Diet. Boya Nugraha Diet yang sudah bisa menyebabkan yang dapat membantu menurunkan berat badan secara signifikan. Tunggu, sebelum ke sana, ada baiknya kita juga ngasih penjelasan sebetulnya apa sih bahayanya kalau kita kelebihan berat badan sama obesitas. Kita udah ikutin loh. Ya. Kira-kira apa aja sih? Oh banyak sekali, karena dia terkait dengan ada kelebihan lemak ya. Yang paling utama sih biasanya terjadi metabolic disease, atau artinya terkait dengan metabolik itu, misalnya dan bisa memulai dari diabetes. Kenapa terjadi diabetes gitu, tadi kan sempat kita jelaskan bahwa ketika terjadi kelebihan kalorinya kan disimpan dalam bentuk lemak. Ya, nah sayangnya lemak-lemak ini kadang-kadang kayak mengcover di bagian sel-sel, menutupi. Terima kasih. Menutupi sel. Nah, jadi sel-selnya itu tertutup oleh lemak. Jadi kenapa menyebabkan diabetes? Jadi gula yang dalam darah itu nggak bisa masuk karena terhalangi oleh, istilahnya ya, simpelnya gitu ya, secara simpelnya. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita membicarain mekanismenya itu lebih kompleks, harus melibatkan insulin dan lain-lain. Betul sekali, melibatkan insulin. Tapi istilahnya lemaknya itu akan menutupi sel sehingga gula itu akan sulit untuk masuk ke dalam sel dan akhirnya tetap mengambang atau berada di darah. Dan kemudian otomatis ujung-ujungnya mungkin nempel di organ mana. Betul. Gitu ya. Karena kan darah ngalirnya kemana-mana. Iya. Nah selain itu juga bisa dari situ, bisa terkait dengan juga penyakit jantung. Banyak juga yang kayak gitu, jantung koroner dan lain-lain, itu juga terjadinya karena penempatan lemak di pembuluh darah. Stroke juga ya, itu juga tekanan darah tinggi juga bisa masuk ke situ. Jadi ya memang banyak sekali penyakit-penyakit yang terkait ketika adanya obesitas ataupun kelebihan berat badan. Jangan lupa Zul, ternyata nih menurut data ada juga kanker-kanker yang bisa dipicu oleh obesitas. Nih misalkan di sini disebutkan ada kanker uterus. Uterus apa bahasa Indonesia?
kandung, bukan ya, apa sih? Iya. Uterus, terus ada cervix, Iya. endometrium juga, Endometrium. terus ovari, kemudian ternyata ada kaitannya juga asosiasi dengan kanker paru, bukan breast cancer payudara. kanker payudara, kolon, terus rektum juga, esofagus, banyak sekali di sini disebutkan. Intinya lebih baik kita menghindari. Betul. Sehingga tidak menjadi obesitas atau kelebihan berat badan. Karena kalau misalnya kita tarik ya Mas, apalagi dari beberapa penyakit kanker yang pertama dirimu tadi sebutkan pertama itu ya, kalau misalnya dilihat walaupun ini hanya hipotesis ya, kalau misalnya saya ngeliat ngebandingin kayak gitu, semuanya itu terkait dengan hormonal. Endometrium, ovari, payudara. Gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena kelebihan lemak dalam tubuh itu pun juga akan berdampak pada bagaimana tubuh kita menghasilkan zat-zat atau senyawa-senyawa yang sebetulnya dibutuhkan. Jadi kalau misalnya itu nggak seimbang ya tentu senyawanya tuh akan terjadi ketidakseimbangan juga. Betul sekali. Gitu. Ada lagi nggak kira-kira?